Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Cherise Lily Periwinkle, anak ini lahir pada tanggal 24 Desember pada tahun 2004 di kota Jacksonville, wilayah Florida. Cherise lahir dari pasangan Rainey Periwinkle dan ayahnya bernama Billy Jarrell. Billy bekerja sebagai marinir, sedang Rainey dia seorang dansarina. Rainey saat remaja sebelum mengenal suaminya, dia tinggal di kawasan tenda para tunawisma. Setelah mereka kenal pada tahun 2004 dan Rainey langsung hamil dan melahirkan anak pertama mereka. Namun pada tahun 2010, pasangan ini memutuskan untuk cerai setelah mereka dikaruniai 3 orang anak. Di pengadilan, mereka saling merebutkan hak asuh anak mereka, namun hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh anak mereka ke tangan Rainey semua. Keputusan tersebut diambil karena menurut hakim, Rainey lebih menyayangi anak-anak mereka dan agar mantan suaminya memberikan bantuan uang bulanan agar Rainey dapat tinggal di dalam rumah bersama anak-anaknya. Karena menurut catatan, Rainey seringkali mendapat perlakuan yang menyimpang dari pasangan-pasangan sebelumnya. Pada tanggal 22 Juni pada tahun 2013, Cherise ingin menengok ayahnya di California karena setelah bercerai, ayahnya tinggal di California. Sehari sebelum Cherise pergi ke rumah ayahnya, Rainey pergi membelikan baju untuk Cherise dan kedua adiknya. Pada pukul 5.30 sore pada tanggal 21 Juni, Rainey membawa ketiga anaknya berjalan menuju sebuah toko yang bernama Dollar General, yang dimana jarak dari rumahnya sekitar 20 menit berjalan kaki. Rainey yang hanya memiliki uang pas-pasan, dia melihat baju yang harganya lebih murah agar dapat membeli baju untuk semua anaknya. Kebingungan Rainey menarik perhatian seorang kakek, dan kakek tersebut mendekati Rainey dan memperkenalkan diri sebagai Mr. Don. Mr. Don menawarkan kepada Rainey jika dia mau, dia punya voucher $100 di Walmart. Dan kebetulan dia juga akan menemui istrinya di Walmart sambil belanja. Mendengar kakek itu menawarkan bantuan, Rainey yang mengalami kesulitan ekonomi, dia menerima bantuan Don. Don mengajak mereka berempat untuk naik mobilnya, van berwarna putih, menuju ke Walmart. Setelah sekitar 2 jam di Walmart, Don mengatakan jika dia harus menunggu istrinya datang. Anak Rainey yang bernama Cherise mengatakan kepada ibunya jika dia sedang lapar dan butuh makan sesuatu. Don selama di Walmart, dia bermain bersama dengan ketiga anak Rainey. Dan saat Don mendengar Cherise mengatakan kepada ibunya bahwa dia lapar, Don mengatakan untuk pergi ke McDonald agar mereka bisa membeli hamburger. Don meminta izin kepada Rainey jika dia membolehkan Cherise untuk berjalan ke McDonald untuk membeli makanan. Rainey mengatakan boleh membawa anaknya yang paling besar yang bernama Cherise dan dia akan menunggu di Walmart dengan kedua anak lainnya. Pada pukul 8 malam, Rainey merasakan ada yang aneh karena Don dan Cherise tidak kunjung datang ke Walmart. Rainey dan kedua anaknya sampai menyusul ke McDonald dan mereka tidak menemukan Cherise atau Don di sana.
Petugas di Walmart yang tahu ada kejadian yang membuat Rainy nangis karena anaknya tidak kembali, petugas tersebut langsung menghubungi panggilan darurat. Seketika polisi memampangkan layar peringatan yang disebut Amber Alert di Amerika. Amber Alert adalah sistem dari pemerintah yang akan mempublikasikan peringatan bahaya dan kewaspadaan di jalan raya dan layar publik selular ke seluruh warga Amerika jika terjadi penculikan atau pencarian orang. Begitu juga nama Cherise dan Don dan juga mobil yang digunakan Don langsung dipublikasikan di Amber Alert. Beberapa menit kemudian setelah peringatan dipublikasikan, ada seorang pria, sebut saja namanya Charlie, yang dimana Charlie tinggal seapartemen dengan pelaku. Dia menelpon pihak kepolisian. Pada tanggal 22 Juni pada pukul 9 pagi, polisi melihat mobil van yang digunakan oleh pelaku keluar dari jalan tol nomor 95. Di sana, polisi berhasil menangkap pelaku, namun di dalam van tersebut tidak ditemukan Cherise. Laki-laki tersebut bernama lengkap Donald Smith. Dia berusia 56 tahun. Dan polisi sudah mengenal Donald karena telah memiliki catatan kriminal yang panjang tentang penyimpangan seksual, khususnya pada anak di bawah umur. Donald Smith baru saja dilepaskan dari penjara 3 minggu sebelum dia menculik Cherise. Donald masih menggunakan baju yang sama dari hari sebelumnya dan baju Donald dalam keadaan basah. Polisi sejam sebelum penangkapan Donald di jalan tol, polisi telah menerima laporan jika seseorang melihat mobil van putih yang diduga milik pelaku berada di belakang sebuah gereja. Di belakang gereja tersebut ada sebuah sungai. Polisi dan juga Departemen Bantuan Darurat segera menelusuri sungai tersebut. Cherise ditemukan di sungai tersebut dalam keadaan tidak bernyawa dan masih menggunakan baju dress yang sama. Tubuh korban ditemukan dengan penuh luka-luka berat dan sudah dikerumuni semut. Dan banyak cairan merah keluar dari mata, hidung, dan juga mulut korban. Begitu juga leher korban dinyatakan patah tulang. Menurut dokter yang mengotopsi jasad korban mengatakan jika organ dalam korban mengalami kerusakan parah karena kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Persidangan atas kasus Cherise terjadi pada bulan Februari pada tahun 2018. Persidangan tersebut sangat membuat trauma kepada audiens yang ada di dalam pengadilan tersebut. Di pengadilan tersebut, pelaku mengatakan secara detail apa yang dia lakukan kepada korban. Saya tidak dapat mengatakan semua di sini karena terlalu berat untuk didengar. Donald Smith melakukan pembelaan dengan mengatakan jika sebenarnya dia tidak punya niatan untuk melakukan semua itu, sambil mencari alasan jika dia memiliki gangguan mental. Bahkan, Donald sebelum hari persidangan, dia telah menelpon ibunya dan meminta ibunya untuk mengatakan jika dirinya telah lama mengalami gangguan jiwa. Dan dia juga mengatakan jika dia akan berakting seperti orang yang memiliki kelainan jiwa. Di ruang persidangan, juri mendengar dari saksi dan memeriksa semua bukti membutuhkan waktu selama 15 menit untuk mengambil keputusan akhir. Hingga akhirnya juri mengatakan jika Donald Smith bersalah karena atas kematian Cherise. Dan juri menjatuhi hukuman mati kepada Donald. Pada tahun 2020, pengacara Donald Smith mengajukan banding kepada pengadilan namun ditolak. Bagaimana dengan ibu Cherise? Apakah dia juga dikenakan hukuman atas keteledorannya yang membiarkan anaknya berjalan dengan orang asing?
Pada tahun 2017, Reni mendapat interview yang dimana dia mengatakan jika dia tidak punya niatan untuk membiarkan anaknya bersama dengan penjahat, jika saja dia tahu. Karena menurut Reni, dia hanya bertahan hidup demi anak-anaknya. Namun setelah kejadian tersebut, pemerintah mengambil kedua anak Reni lainnya dan diberikan kepada orang lain untuk diadopsi di Australia. Karena Reni tidak memiliki kondisi untuk membesarkan dan merawat anak-anak tersebut. Dari kasus ini dapat kita ambil pelajaran, jangan mudah percaya dengan siapapun walaupun dalam keadaan tersulit sekalipun. Karena banyak orang jahat yang justru menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan aksi kejahatan mereka. Tetap waspada dan jaga keluarga Anda, kejahatan ada di sekitar kita. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.